Mas pelatih menurutku yang paling galak, yang paling ini bisa dipertanyakan. Menurutmu siapa pelatih yang paling enak ngelatihnya? Yang kalian favoritkan? Mungkin ya setiap orang-orang beda nanti karena ini di sini adanya cuman kamu. Menurutmu siapa pelatih siapa yang paling enak pada waktu melatih? Itu lebih dari satu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, sebutkan. Yang paling enak Mas Dani, Mas Pandi, Mas Kardi, Mas Kardi, Mas Fitran, Mas Anam, Mbak Niken, cewek. Wah, enak banget. Enak ya. Udah 5 itu. Mas Usul? Oh iya, Mas Usul enak. Cuma tuh dibikin capek, Mas. Dibikin capek sama dia. Geraknya yang bikin capek ya. Geraknya banyak banget. Enak sih enak. Cuma capek banget. Nah, tuh. Terus siapa pelatih paling tegas? Tegas tuh beda dengan galak ya. Tegas. Kedisiplinan terus ini tegas. Mas Anang. Yang tadi disebutkan lagi bisa. Karena karakternya kan Mas Anang, Mas Pandi, Mas Petran. Mas Dani itu juga tegas. Terus Mas Yanto, Mas Putra. Kalau Mas Tuka kan jarang ngelatih itu ya. Terus siapa lagi ya? Mas Usul juga tegas. Ya kalau tegas sih semuanya, Mas. Semua tegas. Nah, sudah kurang lebihnya ya 90% semua pelatih tegas sih. Terus siapa pelatih yang paling galak? Galak tuh dalam arti membuat down mental dari perkataan, dari nada suara. Nanti keras beda lagi. Keras kan dengan cara mendidik fisik. Kalau galak tuh mendidik mental. Yang paling galak siapa? Kalau paling galak menurutku itu Mas Nanang, Mas Yanto. Mas Yanto tegas dan galak, Mas Nanang yuk tegas dan galak. Terus siapa lagi ya? Yaudah sih 2 itu doang. Mas Suka? Dia sih nggak terlalu galak, Mas. Cuma gimana ya? Kalem tapi ya nanti ada sendiri lah. Nanti ada sendiri. Oke. Itu yang galak tadi Mas Yanto, Mas Nanang ya. Untuk pelatih paling keras dalam mendidik fisik. Nah ini khususnya tim ABCU semua. Itu udah berarti tadi Mas J, Mas Suka, Mas Yanto, Mas Dani, Mas Nanang, Mas Putra itu sudah jelas. Terus ada lagi? Semua itu ya. Terus ada lagi yang paling keras fisiknya. Yang paling keras yo Tommy, Mas Tommy, Mas bahkan, Tommy tegas, keras. Itu berisik. Jadi Mas Tommy itu bahkan kerasnya melebihi tim ABCU. Ya. Dia tuh sekali pak gitu, wah panas banget, Mas. Ibarat di Cross Zero tuh Mas Tommy itu kayak rindaman. Tangannya gede banget tuh kayak Abdus. Kalau di tim ABCU ya ibarat paling Serizawa, siapa terus Genji, terus Makise, terus yang lain-lainnya. Kalau Mas Tommy itu memang dia kayak rindaman. Memang garis tangan ini sih apa namanya? Garis tangan dewa. Jadi cuma lurus gitu, lurus. Dan itu sudah biasa dikatakan garis tangan ampuh. Jadi kalau mukul orang itu bisa langsung KO, sampai panas. Soalnya aku juga pernah ngerasain itu, padahal cuma diginin doang, Mas, punggungku pak gitu. Cuma sampai besoknya itu di sini nyeplak tangan. Saking panasnya itu merah. Nah itu Mas Tommy itu herbal 10-an. 10-an kan ada yang ukur 7, 10. Iya. Itu kalau yang dipertunjukkan kan diganjel gini. Kanan kirinya itu. Diganjel dan ini kan nganggrang kan bisa jadi itu tumpuan paling lemah kan pasti di tengah. Digebuk tengah langsung remuk. Itu Mas Tommy itu tanpa ditumpu loh. Di lantai rata itu soblak ngono bisa biar pecah loh. Itu Mas Tommy. Pokoknya itu tadi yang paling keras. Untuk yang paling ditakuti di saat latihan tim ABCU lagi. Dan Mas Tommy. Semuanya dah. Pokoknya kalau tim ABCU keluar latihan tuh rasanya panas dingin. Sampai temanku itu bilang, Mas Adi itu, Adi barenganku, Mas,
kowe yang ngerasa kene timmu metu koyo adem panas gitu. Oh, aku yo ngerasa. Soalnya jarang ya untuk tim Abicus keluar melatih tuh jarang karena kita terbentur dengan explore paling hanya beberapa momen dan itu memang membuat mereka itu ketakutan kalau tim keluar bereng bong 6 wi melaku kledang-kledang ngono wis langsung ke panas dingin ya. Soalnya kalau tim Abicus yang memegang latihan itu wah wis bisanya cuman pasrah Mas. Biasanya kan kalau orang mau mau istirahat itu kan senang. Ini kita malah sedih. Karena soalnya masih ditambahin dowerannya itu tadi. Karena memang sebelum istirahat tuh hanya pemanasan, jatuhnya pemanasan tok. Nah, untuk latihan yang sebenarnya tuh setelah istirahat. Untuk tambahan materi, terus doweran tadi yang sudah pasti setiap malam itu ada. Terus pelatih paling lucu. Kocak membuat suasana menjadi cair, menjadi kayak yang tadinya tegang, tadinya deg-degan jadi enak gitu. Yang paling lucu Mas Dani, Mas Pandi, itu kita kayak nggak ada rasa tegangnya gitu loh, jadi kayak enak gitu. Ya udah 2 itu doang. Terus pelatih yang paling favorit menurutmu? Paling favorit. Bukan semua letengmu ya, bukan semua pelatihanmu, tapi menurutmu pribadi paling terfavorit. Nanti bisa dijelaskan kenapa memfavoritkan pelatih tersebut. Mas Pandi sih. Mas Pandi. Kenapa kok memfavoritkan Mas Pandi? Satu. Ada beberapa juga nggak apa-apa, nggak hanya satu. Mas Pandi, Mas Dani. Nah nanti dari Mas Pandi itu segi dari mananya, Mas Dani itu dari segi apa kok kamu favoritkan? Iya 2 itu doang sih. Kalau Mas Pandi itu ngelatihnya satu ya, emang Mas Pandi itu bisa keras, cuma ya keseringannya tuh ya mendidik fisiknya nggak terlalu ini banget Mas. Itu terus kalau ngasih materi itu kita gampang ini loh, gampang mencernanya, jadi gampang ingat. Satu itu. Terus kalau latihan juga nggak ada rasa kayak tegang. Mas Pandi itu kayak bisa gimana caranya siswanya itu kayak nyaman sama beliau itu. Mas Dani juga sama kayak gitu. Makanya pas waktu kamu pemberian sabu hijau tuh kayaknya sama Safa tuh sama Mas Dani ya. Sama Mas Dani. Yang ke aku tuh si siapa tuh? Adi sama Vicky kalau nggak salah. Yang kecil. Oh ini kecil putih. Hendri. Sama Hendri. Nah, itu tadi yang paling difavoritkan. Terus sewaktu latihan tuh kamu pernah berpikir nggak? Nanti kalau aku udah jadi warga aku kayak Mas Kai karena Mas Kai ini. Pernah nggak menggambarkan satu orang di pikiranmu di saat nanti sudah jadi warga? Nggak ada sih Mas, nggak ada. Lebih ke diri sendiri aja. Iya, diri sendiri, terus ya kayak mempunyai ciri khas sendiri. Ya. Nah ini ngomong ciri khas, khususnya tim Abicus itu setiap Mas pelatih itu mempunyai ciri khas masing-masing, itu bisa kamu sebutkan. Bisa dari Mas Dani ciri khasnya gimana? Ciri khasnya itu kalau melatih begini. Oh gini, maksudnya itu gini. Begini terus dia. Entah kayak ngabani apa sih bahasa Indonesia nih? Ya memberi apa-apa. Memberi apa-apa mesti begini terus, nyantai gini. Nah itu Mas Dani. Saya Mas J. Kalau Mas J tuh lebih ke kalem, suaranya tuh nggak keras. Cuma kalau udah tengah, wis neratap itu. Tuh. Ciri khasnya. Terus Mas Yanto ciri khasnya itu tegas. Terus di latihan itu dia tuh sering gerakin gerakan yang ingin diberikan ke adik-adiknya, pokoknya ya sering gerakin gitunya. Kalau selain Mas Yanto menjadi pelatihmu kan beliau juga menjadi pelatih saya karena beliau lebih dulu jadi warga sebelum saya. Kalau menurut saya Mas Yanto tuh orangnya perfeksionis.
Perfeksionis itu dalam arti gerakan itu salah sedikit nggak boleh. Harus benar dan perfect gitu loh. Jadi ya kalau kita masih salah masih diulang terus sampai benar-benar kita bisa kayak tahu sasarannya, speednya seperti apa, kekuatannya seperti speed apa. Dan power harus perfect. Pokoknya Mas Yanto tuh perfeksionis dia. Kalau Mas Putra lebih ke ini sih menurutku. Apa yo ciri khasnya Mas Putra yo? Galak cuma yo enak. Galak yo enak. Galak yo enak. Tapi nek Mas Putra ke kalau enaknya tidak digatekne dia marah. Kayak wah ditenono ya ngono. Cuman kalau kita nurut ke Mas Putra ya Mas Putra justru malah enak. Gitu. Sebaliknya juga. Tadi Dani, aku, Yanto, Putra, Nanang. Mas Nanang keras. Ya. Keras. Yes, berarti pokoknya Nanang ini emang keras toh. Enak ngeremuk. Pernah Mas keluar sama Mas Dani. Tak ceklek kan. Suruh kuda udah tengah doang. Sudah tengah, habis itu udah suruh pegang Mas Dani, dia balik ke belakang. Aduh. Nanang. Tuh bah. Nanang. Keras pokoknya. Mas Cuka pernah megang nggak sih? Sekali, cuman itu bentar doang Mas. Ya menurutmu aja dia orang gimana sebagai Mas pelatih? Tegas ya. Suka tegas. Udah semuanya. Terus ada rasa penyesalan nggak? Mungkin sewaktu proses pas latihan atau bahkan menjadi warga, mungkin ada perasaan pas jadi warga, walah tiba enggur koyok ngene kata jadi warga. Nah, menyesal aku, apa ada rasa sedikit kayak gitu nggak? Sedikit pun? Nggak ada. Justru malah senang Mas. Malah senang ya. Merasa apa? Puas. Iya, puas banget. Berhasil. Karena emang aku ngerasain sendiri perbedaan sebelum mengikuti latihan di PSAT sama sesudahnya. Itu kayak di tubuh itu memang ngerasain beda banget Mas. Beda pasti. Kita gerak juga lebih lincah, yang tadinya misalnya males-malesan, lemes gitu jadi bisa lebih lincah, terus ya sehat gitu loh di badan tuh ngerasa sehat. Emang latihannya tuh keras, capek, cuman kan itu nanti ada hasilnya sendiri yang baik. Hasil yang baik. Ya, soalnya kan banyak yang nonton dan mungkin dalam hati penonton kan itu pelatihnya kok kayak gitu keras banget, itu kok latihannya kayak gitu banget, ngelebihin TNI mungkin di zaman sekarang. Wah, kamu nggak usah sok merasa jagoan Mas pelatih, itu siswa-siswamu adik-adikmu juga harusnya dididik yang benar, bukan dikerasin. Memang seperti itu kulturnya, budayanya itu memang seperti tradisinya. Bahkan jika seperti itu dipandang sisi gelap, mungkin PSAT tidak akan ada penerusnya. Iya. Tapi karena PSAT itu timbul dari rasa ingin, niat dan hati dari dalam, ya apapun itu dijalani dengan ikhlas gitu loh. Bahkan kalau memang dipikir secara orang netral, ngapain sih latihan kayak gitu? Kurang kerjaan, capek doang dapatnya. Memang kalau itu orang yang tidak tahu niat dan tujuan kita. Karena tujuan kita kan kayak misalnya saya gambarkan lah, kurang lebih orang kerja di luar negeri. Untuk yang kerja di luar negeri secara otomatis kan jauh dengan keluarga. Tidak ada yang mengurus pada waktu sakit. Nah, itu kalau misalnya orang yang ada di sekitaran rumah sini bisa berkomentar, ngapain sih kerja jauh-jauh di luar negeri? Orang di sini aja bisa. Nah, itulah secara gambarannya. Dan orang yang kerja di luar negeri bisa menjawab dan punya tujuan dan punya niat. Pasti setiap orang tuh punya tujuan masing-masing. Jadi ya kita saling menghargai gitu.
Oh iya, banyak juga yang nanya di sosial media aku, Mas. Apa? Mas, syarat masuk PSHT itu apa gitu? Syarat masuk PSHT niat. Niat. Itu. Satu doang. Niat. Sama dapat restu dari orang tua. Nah, itu. Diizinkan. Pasti, yang penting niat. Kadang sudah diniatin pun cobaannya juga banyak. Itu teman saya satu leteng itu mereka beliau udah berkeluarga di Sabuk Putih saat ingin pengesahan. Beliau ada cekcok rumah tangga, bahkan di situ ada 2 pilihan. Kata istrinya, kamu harus neruske latihanmu apa omah-omah mbak aku. Jadi kalau nerusin latihan mereka bisa cerai. Tapi kalau berhenti latihan ya mereka tetap bersama. Padahal itu udah di Sabuk Putih ya. Akhirnya karena memang niat yang tinggi, dia milih nerusin latihan dan nggak cerai sekarang. Sampai sekarang nggak cerai. Jadi itu adalah salah satu godaan yang paling berat yang bisa membuat keyakinan kita itu tergoyah di waktu latihan. Emang ngerasain sendiri sih, Mas, kalau Sabuk Putih itu emang banyak banget godaannya. Iya. Dan ada temanku juga, dia justru malah ketuanya, Mas. Tadinya kan ketua siswanya kan dia, aku kan wakilnya. Itu udah Sabuk Putih mau apa? Ya udah mendekati pengesahan lah. Dia ada cobaan, dia nggak kuat, akhirnya dia keluar, Mas. Udah kamu aja ada satu momen yang ada satu momen cobaan yang dimana kamu tuh bener nggak kuat dan hampir pengen pulang ke Jakarta kan? Iya, itu bener-bener aku ngerasain banget cobaannya yo berat, tapi ada dorongan, ada semangat, jadi kayak membuat pikiran tuh menjadi lebih kayak terusin sampai jadi. Eman-eman gitu. Ya akhirnya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sampai pengesahan kemarin itu. Plong banget lah rasanya. Ya itu menurut versimu untuk sementara ini. Nanti kalau misalnya bisa ditanya-tanya lagi dulur-dulurmu nanti tanyain. Gampang nanti. Dan untuk kan banyak yang bertanya, Mas gimana Mas PSHT kok rusuh kayak gitu, konvoy, bahkan ada ojek online yang dipukuli. Ya itu sangat disayangkan ya teman-temannya. Kalau kita memang hidup di dunia itu ada sisi buruk dan sisi baik. Iya. Jadi kayak ada satu sisi buruk itu jangan menghilangkan 1000 sisi baik. Nah itu. Iya memang kalau dibilang salah memang salah. Saya mewakilkan perguruan PSHT minta maaf yang sebesar-besarnya karena memang itu berjalan dengan secara spontan. Jadi nggak ada niat dari rumah nanti ngerusuh. Nggak ada tujuan sih. Jadi spontanitas. Dan ada juga oknum-oknum juga yang mungkin pikirannya masih belum jauh ke depan, hanya apa yang dihadapannya ya udah itu yang saya hadapin sekarang karena belum bisa berpikir jauh. Ya memang kalau dibilang salah ya itu salah menurut saya, bahkan saya anggota PSHT sendiri saya bisa menyalahkan ya, tapi memang manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan hidup di dunia ini. Dan jangan sampai satu kesalahan itu menutupi 1000 kebaikan. Iya. Karena ini dulu PSHT ini ikut andil dalam perjuangan Indonesia loh, kemerdekaan Indonesia loh. 1922. Sebelum ini ya Mas. Sudah pasti itu sebelum Indonesia merdeka. Kemerdekaan itu. Nah, itu bisa dicari di Google, nanti akan di situ banyak dijelaskan perguruan PSHT itu ikut campur bahkan ikut andil dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Dan banyak bansos-bansos kayak kegiatan-kegiatan sosial itu yang kita jalankan sebagai kita anggota PSHT, kayak bantuan sosial, terus membantu sesama yang membutuhkan. Bahkan dulu ada bencana gunung meletus dan sebagainya, itu kita sebagai anggota PSHT juga mengadakan sebuah donasi bagi orang yang mengalami musibah tersebut. Dan masih banyak lagi yang tidak perlu saya jelaskan. Jadi jangan menilai apa yang kalian lihat dan itu hanya satu dan itu delalah kok secara kebetulan keburukannya gitu. Dan kalau bisa jangan menyalahkan perguruannya Mas. Itu orang-orangnya gitu. Karena perguruan itu pastilah, setiap perguruan agama
sebuah kelompok, terus institut, pasti beliau dan mereka itu mengajarkan sebuah hal kebaikan, hal yang baik saja, hal yang baik, dan tidak ada yang mengajarkan keburukan. Iya. Tapi karena manusia itu memang tempatnya salah di dunia ini, ya mereka yang salah gitu, bukan perguruannya. Kami sebagai manusianya, personal orangnya, bukan perguruannya gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kalian menilai perguruannya yang salah, ya diralat lagi, itu orangnya. Kaminya, orangnya. Jadi misalnya saya sama Re anggota PSHT, saya ribut di luar dan saya membawa nama PSHT, dan itu ya jangan membawa Re, bahkan walaupun saya sama-sama satu perguruan, karena itu yang salah saya gitu, bukan Re gitu. Jadi kayak Re, kayak masmu wong PSHT rusuh ning kono ini piye PSHT masuk ngajari kok ngono, enggak. Itu karena sayanya, misalnya jika terjadi hal seperti itu. Dan perguruan PSHT ini juga mengajarkan ilmu agama, budaya, sosial, kesenian, olahraga, banyak. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Tadi kayak karakter Mas Suka tadi apa katanya? Tegas. Ada yang mau saya sampaikan, Mas? Ya, terima kasih banyak buat mas-mas pelatih semuanya tanpa terkecuali yang sudah mendidik, memberi semua kebaikan kepada, ya saya mewakili satu sub ya, mengucapkan terima kasih banyak yang sudah melatih, dan bahkan sampai kita jadi itu aku benar-benar terharu banget ya. Pokoknya tidak ada kata lain selain terima kasih tadi, Mas. Iya, selain mengucapkan terima kasih kepada Mas dan Mbak pelatih, juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah merestui kita ikut di perguruan ini, dan terima kasih kepada Allah yang telah melancarkan semua aktivitas dan kegiatan kita selama ini, dan pokoknya tanpa terkecuali hanya ucapan terima kasih. Dan mungkin ada lagi? Sudah, Mas. Sudah cukup. Mungkin itulah penjelasan dari Mas Re. Mungkin beda lagi nanti kalau dulure Mas Re siapa namanya, yang beda-beda itu nanti tanya-tanya, mungkin menurut mereka akan berbeda, dan itu akan lebih asik lagi. Karena itu kalau ada waktu, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan bosan-bosan menonton kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.